cek wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم جميعا. نسأل الله التوفيق والسداد والرضا والرشاد كما نسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله كذلك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا فإنه ولي ذلك والقادر عليه. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini pada tanggal 5 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Juni pada malam Rabu. Alhamdulillah Allah temukan kita kembali di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan perjalanan panjang kita bersama Sirah An-Nabawiyah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas dari sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan sampai insyaallah sampai beliau meninggal dunia. Tentunya ini butuh perjalanan yang panjang, butuh kesabaran dan pelajaran dari Sirah Nabawiyah amat sangat luas dan besar, pelajaran yang agung. Apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini, butuh yang menguatkan perkara-perkara yang bisa menguatkan kita, sarana-sarana yang menguatkan kita. Kita butuh sarana-sarana pendukung, sarana-sarana yang bisa menghibur, bahkan mengokohkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyuburkan kesabaran dalam mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW dan menjalankan tugas dan titah kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Kita hidup di zamanil ghurbah, kita hidup di zaman yang penuh keterasingan, kita hidup di akhir zaman, kita hidup di zaman yang Islam ini dianggap aneh oleh pengikutnya. Tidak banyak orang yang mendukung kita, tidak banyak orang yang mensupport kita, tidak banyak orang yang menolong kita. Dan itulah ujiannya umatnya Rasulullah SAW di akhir zaman. Makanya jangan heran kalau orang-orang di akhir zaman yang komitmen istiqamah di atas agama, di atas ketaatan, ibadah, akidah, akhlak Islam, orang-orang yang komitmen dengan agama mendapatkan pahala 50 sahabat. Karena berat, komitmen di akhir zaman ini berat. Sedikit yang menolong, sedikit yang mendukung, banyak musuhnya, seperti itu. Makanya ikhwan, kita butuh sarana yang menguatkan. Di antaranya kita napak telas, kita ingin melihat dan mengikuti jejak kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana kesabaran beliau. Allah,
Badal Islamu ghariban, diawali Islam dengan penuh keanehan. Kita belum bahas masalah dakwah hariyah. Kita baru kemarin kita bahas masalah dakwah sirriyah. Dakwah, beliau mengawali dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada poin selanjutnya yang keempat, ibtida'un nuzuli Jibril alaihi salam. Mulainya Jibril datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa wahyu. Bagaimana kisahnya? Bagaimana awal kisah Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini sekali lagi ikhwan, subhanallah, kalau antum belajar atau membaca kitab sirah, sebenarnya kitab sirah ini sebenarnya bisa antum pelajari, nggak mesti harus dengan talaki. Bisa antum baca, lihat terjemahannya. Banyak sekarang kitab-kitab sirah yang diterjemahkan seperti Rahiqul Makhtum. Rahiqul Makhtum itu yang banyak tersebar dan dijual bebas. Ini bagus untuk dibaca. Dan banyak kitab sirah. Dan kitab sirah ini banyak. Di antaranya yang kita pelajari ini kitab sirahnya Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, yang ditalkhis, yang diringkas oleh Fadilatul Ustaz Dr. Profesor Dr. Ahmad bin Uthman Al-Mazid hafizahullahu ta'ala. Dan juga ada kitab yang lainnya yang pernah kita baca, mungkin di live streaming kita bisa antum mengikuti di YouTube kita, dan sudah hampir separuh kita baca itu juga kitab sirah yang bagus, Sirah Nabawiyah Bainal Ma'rifati wal Wajib ala Dha'il Kitab was Sunnah bi Fadilati Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Tuwaijiri hafizahullah ta'ala. Dan juga ada kitab sirah yang lainnya, dan insyaallah semuanya itu bagus, bisa antum tapi ini belum diterjemahkan. Yang diterjemahkan tadi Rahiqul Makhtum, Safiyur Rahman, Syekh Al-Muhaddits Al-Allamah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Antum membaca sirah itu hiburan luar biasa. Wallah ya akhi, mempelajari kehidupan seorang, apalagi manusia yang paling sempurna, himma yazidul himmah wal jid wal ijtihad. Kita melajari kehidupannya manusia yang sempurna seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan semakin menambah semangat kita dalam menjalankan agama, memupuk keistiqomahan. Antum baca sirahnya para sahabat, Masya Allah, begitu beratnya ujian yang mereka hadapi, jiwa dan raga mereka taruhkan untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Bahkan harta, keluarga pun mereka istilahnya mereka wakafkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak ringan. Dan kita ini belum apa-apa. Kita ini dalam menjalani agama ini belum apa kita ini. La haula wala quwwata illa billah. Belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ujian yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita, selain juga kita melajari kitab-kitab yang prinsip, yang dasar dalam akidah Ahlus Sunnah, dan juga kitab hadis atau kitab fikih, di sana tidak kalah untuk kita pelajari sirahnya orang-orang yang mulia yang telah mendahului kita. Nah, ikhwani wa akhwati, langsung saja kita lanjutkan pembahasan kita Jibril alaihi salam, bagaimana beliau mengawali menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq mengarang kitab sirah yang pertama kali.
yang kitabnya yaitu Al-Maghazi Wasiyar wal Maghazi, yang beliau Ibnu Hisham, beliau tahdzib, beliau ringkas menjadi Sirah Ibnu Hisham, dan Sirah Ibnu Hisham masih diringkas lagi yang kita baca ini. Qala Ibnu Ishaq haddatsani Wahab bin Kisan maula ali Zubair qala sami'tu Abdullah bin Zubair wa huwa yaqulu li Ubaid bin Umair ibn Qatadah al-Laitsi حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاء جبريل عليه السلام. Ibnu Ishaq beliau menyebutkan riwayat sampai Qatadah al-Laitsi. Beliau mengatakan sampai kepada Ubaid, sampai ke Ubaid Ishaq rahimahullah taala. Ibnu Ishaq beliau menyebutkan riwayat sampai ke Ubaid bin Umar Ibn Qatadah al-Laitsi. Ada seorang yang namanya Wahab bin Kisan maula Ali Zubair. Wahab bin Kisan ini meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bertanya kepada Ubaid tadi al-Laitsi. Abdullah bin Zubair bertanya, Abdullah bin Zubair ini adalah seorang tabi'in, bertanya kepada Ubaid al-Laitsi, wahai Ubaid, tolong ceritakan kepada kami, bagaimana sih Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu dari Jibril itu bagaimana? Ceritakan kepada kami. Maka Ubaid mengatakan, faqala Ubaid wa ana hadirun yuhaddithu Abdullah bin Zubair wa man indahu minan nas. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية والتحنث تبرر. نعم. Ubaid mengatakan Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi atau tahun-tahun terakhir, mungkin 3 tahun sebelum beliau menjadi Nabi, beliau suka menyendiri di Gua Hira. Dan setiap tahun beliau tahannus, iktikaf di Gua Hira itu 1 bulan setiap tahunnya. Mengambil dari 1 tahun beliau ambil 1 bulan untuk iktikaf di Gua Hira, itu sebelum menjadi Nabi. Nah, dan iktikaf dengan bahasa, kalau orang-orang jahiliyah dengan bahasa tahannus itu menyendiri beribadah. Kalau bahasa kita ya iktikaf, istilah dalam agama kita iktikaf. Dan sebelum Islam itu namanya tahannus. Tahannus ini memang kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang jahiliyah menyendiri, menghindar dari banyaknya kemaksiatan yang merajalela pada waktu itu. Mereka menghindari dari hiruk-pikuk dunia yang susah untuk dikendalikan dan dampaknya luar biasa dalam kehidupan manusia. Bagi orang yang baik pada waktu itu berat menghadapi kondisi jahiliyah. Di antaranya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad SAW tidak kuat melihat kondisi umatnya yang seperti itu, jauh dari petunjuk, semuanya pokoknya yang kuat mendolimi yang lemah, merampas harta, dikit-dikit perang, permasalahan yang sepele, tertumpahkan darah, segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Ini adat jahiliyah. Nah, banyak lagi kezaliman yang lainnya. Rasulullah SAW tidak kuat, makanya beliau banyak tahannus tadi. Nah, qala Ubaid kana Rasulullah SAW yujawiru dhalika ash-shahr min kulli sanah yut'imu man ja'ahu min al-masakin fa idza qada Rasulullah SAW jiwarahu min shahrihi dhalika kana awwal ma yabda'u bihi idza insarafa min jiwarihi al-Ka'bah qabla yadkhula baitah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat ke Gua Hira
dan kebiasaan beliau tahannus tadi, setiap tahun mengambil 1 bulan. Sebelum berangkat beliau memberikan makanan dulu, bahkan tawaf dulu di Ka'bah, kemudian memberikan makanan kepada orang miskin, baru berangkat mana? Ke Gua Hira. Ketika selesai 1 bulan mungkin tahannus di Gua Hira, beliau balik lagi. Sebelum masuk ke rumahnya rumahnya Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau mengawali terlebih dahulu, tawaf terlebih dahulu, baru masuk rumah. Ikhwah, ada yang sudah umrah di sini? Angkat tangan yang sudah umrah. Karena mau tanya, karena rumahnya Rasulullah SAW di samping Masjidil Haram, sampai sekarang masih ada. Belum ada yang umrah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita mohon di tempat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, sehingga Allah mudahkan langkah ini untuk bisa ke rumahnya Allah Baitillahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Di sini banyak malaikat ya ikhwan. Antum berdoa insyaallah diamini oleh malaikat. Insyaallah. Amin. Jadi rumahnya Rasulullah SAW itu dekat sekali dari Masjidil Haram, apalagi semakin diluaskan sekarang. Jadi patokan mas'a, tempat sa'i itu, tempat sa'i itu keluar dari mas'a, pokoknya tempat sa'i itu, sampingnya mas'a, tempat sa'i, tentunya bukan yang di atas, yang di bawah. Antum keluar dari tempat sa'i, lurus aja keluar dari sa'i itu sudah depannya dah ada rumahnya Rasulullah SAW yang sekarang dijadikan perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Rumahnya dijadikan perpustakaan. Dijadikan apa? Perpustakaan. Tidak ada di situ tulisannya Baitun Nabi, rumahnya Nabi, enggak ada. Nanti kalau ditulis rumahnya Nabi, habis nanti apanya? Batu batanya atau temboknya diambil orang Indonesia, repot kan? Nah, jadi ditulis maktabah. Dijadikan apa? Maktabah sekarang ini, perpustakaan. Ya segitu itu luasnya, segitu itu rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat. Sebelum beliau masuk rumah, beliau tawaf terlebih dahulu, baru menemui Khadijah radhiyallahu taala anha. Seperti itu terus kegiatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayatufu biha sab'an aw ma syaa Allah min dzalika thumma yarji'u ila baitihi. Nah, beliau sebelum masuk beliau tawaf 7 kali, bahkan lebih dari itu pada waktu itu loh ya. Tapi yang jelas tawaf itu 7 kali yang disyariatkan dalam Islam. Karena pada waktu itu belum ada ketetapan tawaf itu berapa kali, karena belum datang Islam. Hatta idza kana asy-syahru alladhi arada Allah taala bihi fihi ma arada min karamatihi min as-sanati alladhi ba'atha Allah taala fiha, dzalika asy-syahru Ramadan. Kharaja Rasulullah إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحيم العباد بها جاء جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. Nah, sampai akhirnya di tahun di mana Allah mengangkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Di tahun terakhir, di tahun di mana Allah mengangkat beliau menjadi nabi dengan diutusnya Jibril. Dan pada waktu itu atau di tahun itu, pas di bulan Ramadan, beliau tahannus. Beliau kembali lagi berdiam diri, iktikaf di Gua Hira. Seperti biasa beliau mengawali dengan bersedekah atau dengan tawaf di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah. Habis itu berangkat ke Gua Hira. Di situ beliau tahannus selama bulan Ramadan. Sampai datanglah Jibril dengan membawa risalah kenabian dari Allah Azza wa Jal untuk Nabi kita yang mulia Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan wa ma'ahu ahluhu, beliau ditemani oleh keluarganya atau salah satu dari keluarganya, bisa jadi pembantunya. Yang jelas dalam riwayat yang lain tidak ada. Dalam riwayat tidak disebutkan, dalam riwayat yang lain tidak ada ditemani oleh orang. Jadi beliau benar-benar sendirian. Nah, tapi di sini Ibnu Hisham beliau mengatakan beliau ditemani oleh salah seorang dari anggota keluarganya, entah itu pembantunya atau yang lainnya. Wallahu taala alam. Tapi dalam riwayat hadis Bukhari Muslim yang pernah kita baca tidak ada orang yang mendampingi beliau.
Di sini kemudian Ibnu Hisham menyebutkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faja'ani Jibril wa ana na'imun binamatin." Dan datanglah Jibril kepadaku. Waktu itu beliau di Gua Hira dan aku sedang tidur di atas namat itu ya, seperti ya itulah permadani atau apa, ambal lah kayak bahasa kita. Ambal biasa beliau gunakan untuk duduk melantai seperti itu. Dan ambal itu sudah ada pada zamannya, permadani itu sudah ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min dibajin fihi kitab, darb min al-busut, ini karpet di sini. Nah, min dibaj, dari dibaj. Dibaj ini semacam kain sutra, kain sutra. Tapi lebih bagus lagi dari kain sutra, tebal. Fihi kitab, dan ada tulisannya. Faqal, Jibril kemudian mengatakan kepadaku, maksudnya karpet yang beliau gunakan untuk tidur itu terbuat dari tadi dibaj, yang ada tulisan-tulisan di situ. Tidak tahu tulisannya apa, yang jelas di sini sebutkan seperti ini. Dalam riwayat yang lain tidak disebutkan ini dibaj, beliau tidur di atas permadani, itu disebutkan. Nah, langsung datanglah Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra." Qultu ma aqra. Rasulullah SAW menjawab, ketika Jibril mengatakan, "Baca ya Muhammad." Rasulullah SAW menjawab, "Ana tidak bisa baca, aku tidak bisa baca." Qala faghattani hatta dhanantu annahu al-maut. Faghattani, ini termasuk bahasa yang asing ya. Ghain ta ghatta, ini termasuk bahasa yang asing, dipakai kalimat ini. Dalam riwayat faghattani, dalam riwayat di sini faghattani. Dalam hadis yang lain dengan pakai ta, faghatta. Nah, ini yang sering dipakai. Kok pakai ta, ghattani, ini jarang, tapi artinya sama, maksudnya mendekap dengan kuat. Kemudian Jibril, ketika Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca," langsung didekap oleh Jibril dengan kuatnya. Faghattani bi hatta dhanantu annahu al-maut, sampai aku merasa sudah ini akhir riwayatku, sampai aku merasa aku ini akan mati, saking kuatnya dekapannya Jibril. Thumma arsalani faqal, kemudian setelah aku habis kekuatanku dan aku mengira aku ini akan mati, Jibril melepaskanku. Faqala iqra, kemudian untuk kedua kalinya Jibril merintahkan, "Baca." Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ma aqra," aku tidak bisa baca. Faghattani bihi hatta dhanantu annahu al-maut. Untuk kedua kalinya Jibril mendekap Nabi kita Muhammad SAW sampai beliau merasa itu adalah akhir dari hayat beliau. Tsumma arsalani, kemudian Jibril melepas kembali. Faqala iqra, kemudian mengatakan, "Baca." Rasulullah SAW jawab, "Ma aqra," aku tidak bisa baca. Kemudian Jibril, faqattani bihi hatta dhanantu annahu al-maut. Untuk ketiga kalinya Jibril memeluk Rasulullah SAW dengan kuatnya sampai Rasulullah SAW mengira itu adalah sebuah kematian. Tsumma arsalani, kemudian Jibril melepasku. Faqala iqra, kemudian Jibril mengatakan, "Bacalah." Faqultu, maka Rasulullah SAW menjawab, "Madza aqra?" Madza aqra, untuk yang ketiga ini atau yang keempat ini ya. Yang berapa ini? Yang keempat ini beliau menjawab, "Apa yang harus aku baca?" Beliau menjawab, "Apa yang harus aku baca?" "Ma aqulu dzalika illa iftida'an minhu ay'auda li bimithli ma sana'a bi." Naam. Aku katakan itu, kenapa Rasulullah SAW tidak menjawab lagi, "Aku nggak bisa baca"? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak untuk keempat kalinya nggak mengatakan aku tidak bisa baca? Tapi dia mengatakan, "Madza aqra?" Apa yang harus aku baca? Karena beliau takut untuk apa? Didekap lagi keempat kalinya.
Sudahlah, aku cari trik aja lah biar dia tidak mendekap aku. Maka beliau rubah jawabannya. Apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku baca? Aku lakukan itu agar supaya itu sebagai tebusan dari apa yang dia lakukan, agar tidak mengulangi aku keempat kalinya gitu loh, biar tidak melukku lagi. Faqal, maka benar di sini, maka Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari min 'alaq, dari suatu benda yang bergantung. Maksudnya mani apabila ketemu dengan sel telur, akhirnya terjadi proses pembuahan, akhirnya nempel di mana? Nempel di dinding rahim. Min 'alaq, inilah yang menempel namanya 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ini sebenarnya mani dengan sel telur akhirnya nempel di rahim. Ini 'alaq. Alladzi 'allama bil Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia yang telah mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan manusia dari apa-apa yang belum mereka ketahui. Jadi ini dari surat Al-Alaq 1 sampai 5. Inilah yang pertama kali turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diturunkannya surat Al-Alaq 1 sampai 5 berarti telah resmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Sebagai apa? Nabi. Baru nanti diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya, beda lagi dengan diturunkan surat apa? Al-Muddathir, Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadhahhir wa rujza fahjur. Surat Mudaththir itu juga termasuk surat awal-awal yang diturunkan setelah Al-Alaq 1-5 ini. Maka para ulama mengatakan Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq 1-5, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddaththir. Jelas ya ikhwan? Jelas ya ikhwan? Ini tolong bedakan, karena dalam Mudaththir ada perintah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan kepada umatmu. Di sini Rasul, makanya Rasul itu adalah menyampaikan, kewajiban menyampaikan kepada umatnya dari apa yang telah dia dapatkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nabi, cukup dia seorang nabi, dia akan menjadi nabi. Dia akan menjadi nabi, manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu, tapi tidak ada kewajiban menyampaikannya kepada umatnya. Ini sebagian pengertian dari nabi. Jelas ya ikhwan? Jadi ini diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq 1-5, diangkat menjadi rasul dengan surat apa? Al-Muddaththir. Nah, dalam surat Al-Muddaththir 1-2, para ulama mengatakan dengan surat Al-Muddaththir 1-2, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, yang sedang tidur berselimut. Qum, mana qum? Qum, berdiri, bangun dan berilah peringatan kepada umatmu. Qala faqara'tuha thumma intaha fansarafa anni wa hababtu min naumi ka'annama kutibat fi qalbi kitaban. Maka Rasulullah SAW mengatakan faqara'tuha, kemudian aku baca 5 ayat dari surat Al-Alaq yang diperintahkan oleh Jibril tadi. Thummantaha, kemudian setelah Jibril menyampaikan 5 ayat dari surat Al-Alaq tersebut, dia pergi meninggalkanku. Wahababtu min naumi, dan aku baru sadar dari tidurku. Ketika aku seolah-olah Rasulullah SAW baru tersadarkan dari tidurnya, seolah-olah ketika aku sadar dan aku beranjak dari tidurku, tiba-tiba keadaan tertulis dalam apa? Dalam hatiku. Ada sesuatu yang tertulis dalam hatiku, dalam benakku. Fa kharajtu hatta idza kuntu fi wasatin minal jabali fasami'tu sawtan minas sama'i yaqulu ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari Hira dan beliau ada di tengah-tengah
Gunung apa? Gua Hira itu di gunung apa, ikhwan? Jabal Nur atau Jabal Thur? Jabal Nur. Di Jabal Nur. Yang ada di dalam gua Hira-nya itu adalah Jabal Nur. Ada Jabal Thur, yang ada gua yang beliau gunakan nanti ketika beliau hijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Beliau bersembunyi di Jabal Thur. Ini di Jabal Nur. Jabal Nur itu ada guanya yang namanya gua apa? Hira. Ketika beliau di tengah-tengah keluar dari Hira, tiba-tiba ada suara yang menyeru beliau, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril." Dan aku adalah apa? Jibril. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Farafa'tu ra'si ila as-sama'i anzur, fa idza Jibrilu fi surati rajulin safin qadamihi fi ufuqis sama' yaqulu ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril." Ketika Rasulullah SAW mendengar suara ini, kelihatannya suaranya berasal dari atas, kemudian beliau tengadahkan wajahnya ke atas. Dilihat Jibril ada di tengah-tengah langit, berwujud seperti wujud seorang laki-laki yang sedang berdiri dengan dua kakinya di tengah-tengah langit. Seraya dia ulangi lagi kata-katanya, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril." Naam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Waqaftu anduru ilaihi fama ataqaddamu wa ma ata'akhkhar." Dan Rasulullah SAW terus menatap ke langit, melihat ke atas, dan beliau tidak melangkah ke depan dan juga tidak mundur ke belakang. Beliau tetap di situ. Wa ja'altu asrifu wajhi anhu fi afaqis sama, dan aku berusaha untuk memalingkan wajahku ke arah langit yang lain. Kan dilihat di depannya Jibril, di atasnya ada Jibril. Beliau palingkan ke arah yang lain, berusaha ke tempat yang lain. Beliau berusaha untuk tidak melihat Jibril gitu loh. Beliau berharap tidak melihat Jibril, ke sana cari tempat yang lain. Ternyata apa? Di situ ada Jibril. Jadi semua langit itu diisi dengan apa? Jibril alaihissalam. Dia bentangkan sayapnya di langit ini, dari ujung ke ujung, dari ufuk langit ke ufuk sana, semuanya Jibril alaihissalam dengan bentuknya yang sebenarnya, yang hakiki. Suratuhu al-haqiqiyah. Subhanallah. Bayangin, ini makhluknya Allah ya kawan. Ini makhluk, ini bukan Tuhan, ini makhluknya Allah Azza wa Jalla. Allah mampu menciptakan makhluk yang luar biasa besarnya, sampai memenuhi jagat raya ini semuanya. Allahu Akbar. Fala andur fi nahiyatin minha ila ra'aituhu kadzalik. Aku tidaklah memalingkan wajahku ke arah yang lain, di situ aku juga masih melihat Jibril. Maksudnya dari bagian Jibril ini tidak ada lagi langit, nggak kelihatan langit sudah, yang kelihatan adalah Jibril. Fama ziltu waqifan ma ataqaddamu amami wa ma arji'u wara'i hatta ba'athat Khadijatu rusulaha fi talabi. Dan aku terus berdiri di situ, aku tidak melangkah dan juga tidak mundur sampai aku melihat sekelompok manusia, utusannya Khadijah, yang sedang mencari aku. Karena sudah lama ini, sudah lama Rasulullah SAW nggak balik-balik kan. Akhirnya Khadijah mengutus utusan beberapa orang itu untuk mencari atau memanggil Rasulullah SAW fi talabi. Fabalagu a'la Makkah wa raja'u ilaiha wa ana waqif fi makani dhalika thumma insarafa anni. Rasulullah SAW berdiri di situ, tidak beranjak dari tempatnya, tapi orang-orang yang mencari Rasulullah SAW, utusannya Khadijah, tidak melihat Rasulullah SAW. Mereka tidak melihat Rasulullah SAW ada di situ. Mereka mencari sampai di ujung, sampai di atas bukit atau di atas gunung tersebut. Akhirnya mereka kembali kepada Khadijah, tidak menemukan aku. Dan aku masih di situ. Tsumman sarafa anni, kemudian Jibril itu pergi. Ini mereka ini nggak lihat Jibril,
utusan-utusannya. Khadijah tidak melihat Jibril. Yang melihat Jibril hanya siapa? Rasulullah SAW. Ketika kejadian ini ya ikhwan, subhanallah, ketika Jibril menghilang atau pergi dari hadapannya Rasulullah SAW, baru Rasulullah SAW dihantui rasa ketakutan. Karena ini kejadian yang pertama kali beliau alami, dan beliau tidak paham ini maksudnya apa. Ada orang dekat dia berulang-ulang seperti itu. Fansaraftu raji'an, kemudian Rasulullah SAW balik pulang ke keluarganya, ila ahli hatta ataitu Khadijah, sampai aku bertemu dengan Khadijah, kata beliau. Aku pulang ke rumah sampai ketemu Khadijah. Fajalastu ila fakhidhiha mudhifan ilaiha. Kemudian aku duduknya sambil mepet ke Khadijah. Jadi bukan duduk berjauhan, jadi sampai badannya beliau nempel ke badannya Khadijah. Faqalat, kemudian Khadijah mengatakan, tidak biasanya ini Rasulullah SAW seperti ini, tidak biasanya suaminya melakukan seperti ini kepada beliau, kepada Khadijah. Makanya Khadijah bertanya-tanya, ya Abul Qasim, aina kunta? Wahai Abul Qasim. Apa? Abul Qasim siapa? Abul Qasim kunyahnya siapa? Rasulullah SAW. Tasammu bismi wala taktanu bikunyati. Dalam hadis yang sahih riwayatkan oleh Bukhari, hendaknya kalian menggunakan namaku, gunakanlah namaku, kata Rasulullah SAW. Berarti gunakan namanya beliau siapa? Pakailah namaku. Siapa nama beliau? Ikhwan, siapa nama beliau? Muhammad. Gunakan namaku ini, gunakan untuk ngasih nama anak-anak kalian atau nama kalian untuk panggilan, gunakan pakai namaku. Pakailah namaku, kata Rasulullah SAW. Jadi pakai nama apa? Muhammad, Ahmad. Jelas? Wala taktanu bikunyati, tapi janganlah kalian memakai kunyahku. Apa kunyahnya beliau? Abul Qasim. Gunakan nama beliau, pakai namanya. Kasih nama anak antum, cucu antum mungkin yang punya cucu. Nama siapa? Muhammad. Masya Allah, ini termasuk sunnah, karena kita mengikuti perintahnya siapa? Siapa ya ikhwan? Rasulullah SAW. Ini ikhwah ini banyak yang namanya Muhammad, tapi nggak dipakai namanya Muhammad itu. Terlalu banyak Ustaz. Itu juga Muhammad, ini juga Muhammad, ini Muhammad Abdurrahman, ini Muhammad Abdul Karim, ini yang dipanggil Abdul Karim, yang Muhammad nggak dipakai. Enggak pakai Muhammad. Sunnah pakai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang merintahkan siapa? Rasulullah SAW. Tapi jangan pakai apanya? Kunyahnya. Nah, ada sebagian para ulama mengatakan yang tidak diperbolehkan itu menggabungkan nama dengan kunyah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu, menggabungkan nama anak namanya Muhammad, namanya anak punya anak namanya Qasim. Muhammad Abul Qasim, namanya begitu. Ini yang dilarang oleh para ulama. Tapi yang jelas wallahu taala alam, kok bisa usahakan tidak berkunyah dengan nama berkunyah dengan Abul Qasim. Tapi gunakan nama beliau. Ya Abul Qasim, aina kunt? Wahai Abul Qasim, di mana engkau? Wallahi laqad ba'athtu rusuli fi talabika hatta balaghu Makkah wa raja'u li. Demi Allah, aku telah mengutus utusan sekelompok orang untuk mencarimu sampai mereka di ujung kota Mekah, sampai di tempat ketinggian di kota Mekah, masih di gunung-gunung dan bukit-bukitnya. Kemudian mereka balik enggak menemukanmu. Balik tidak membawa siapa? Muhammad SAW. Thumma hadathtuha billadhi ra'aitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kemudian aku ceritakan apa yang terjadi padaku dan apa yang aku lihat, kata Rasulullah SAW. Faqalat, jadi diceritakan dari awal sampai akhir. Diceritakan kejadian yang di Gua Hira, kemudian keluar dari Gua Hira, apa yang beliau lihat.
dari Jibril dalam bentuk aslinya yang memenuhi ufuk langit, Masya Allah. Sampai selesai, sampai beliau pulang ke rumahnya Khadijah. Setelah mendengar kondisi seperti ini, mendengar cerita, ini mengerikan loh ceritanya, ikhwan. Ceritanya mengerikan loh ini. Gak ada orang yang mengalami apa yang dialami Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang pernah melihat di kalangan orang Quraisy yang melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Ini mengerikan ini. Perkara yang amat dahsyat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Aneh dan menakutkan, mengerikan. Tapi lihat kondisi Khadijah bintu Khuwailid. Di sini, Masya Allah, di sini ya ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, ada pelajaran besar. Sosok seorang wanita yang mulia, yang salihah, bagaimana dia dengan tenangnya, dengan tenang, dengan lemah lembutnya menenangkan kondisi suami yang dalam kondisi takut, dalam kondisi gundah yang luar biasa. Apa jawabannya Khadijah? Faqalat abshir ya bna ammi wasbut. Abshir, bahagialah wahai anak pamanku. Berbahagialah wahai anak pamanku. Dan tegarlah. Tegarlah maksudnya kokohkanlah hatimu. Tidak usah takut. Kenapa di sini Khadijah enggak mengatakan berbahagialah wahai suamiku? Kenapa? Ada yang tahu? Ya ikhwan, orang Arab itu seorang wanita itu manggil istrinya ya zauji, itu aib. Wahai suamiku, ini aib. Bukan tanda penghormatan kepada suami. Seorang istri manggil suaminya dengan suamiku, itu termasuk hal yang aneh di kalangan orang Arab. Dan aib menurut mereka. Itu bukan bahasa mereka. Bukan bahasa pemuliaan. Kebanyakan mereka kalau enggak pakai Abul Qasim atau pakai kunyah, ya Abu Muhammad, ya Abu Abdullah, ya Abu Fulan, itu istrinya manggil seperti itu. Suami manggil istrinya juga dengan apa? Kunyah, ya Ummu Muhammad, Ummu Abdullah, seperti itu. Ini sebagai tanda penghormatan. Istri menghormati suami, suami juga menghormati apa? Istri dengan seperti itu. Kok kita mungkin ya Masya Allah dengan bahasa yang lain, ya sayang, Masya Allah gitu ya. Kok ini anak tidak tahu apakah ada sunnahnya? Wallahu ta'ala alam. Tapi kok dilihat dia tidak ada kata-kata seperti ini. Tapi ini mungkin bisa termasuk juga penyubur apa? Kemesraan, penyubur kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga. Tidak ada masalah. Tapi tadi dengan sebutan wahai suamiku, ini tidak. Ana lebih cenderung untuk kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Panggillah istri antum dengan apa? Kunyahnya, anaknya siapa. Ini sebagai bentuk penghormatan. Meskipun kita tidak terbiasa. Biasakan hal-hal yang baik kayak seperti ini, dibiasakan. Kita melajari sirah untuk apa? Untuk kita ikuti. Itu kita ikuti. Ini kehidupannya Rasulullah SAW bersama istrinya. Beliau bahkan mengatakan, berbahagialah wahai anak pamanku dan tegarlah. Falladhi nafsu Khadijah biyadihi inni la arju an takuna nabiyya hadhihi al-ummah. Demi jiwanya Khadijah yang ada di tangannya, maksudnya bersumpah atas nama Allah. Demi jiwa Khadijah yang ada di tangannya Allah. Lafaz Allah sudah ada, sudah terbiasa orang mengatakan Allah, Allah. Cuman pada zaman jahiliyah mereka mengucapkan Allah, mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap berbuat syirik, itulah. Nah, tapi beda dengan Khadijah. Khadijah ini memang sudah meyakini, tetap beliau meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan, jelas itu. Dan insya Allah beliau jauh dari kesyirikan. Meskipun pada waktu itu belum datang Islam. Falladhi nafsu Khadijah walladhi nafsu Khadijah biyadihi. Demi jiwanya Khadijah di tangannya Allah Subhanahu wa taala.
aku amat sangat berharap engkau akan menjadi nabi di umat ini. Ini perkataannya siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ini yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah kita lanjutkan habis salat biidznillah taala. Fadhal adzan.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum jami'an. Dalam riwayat yang lain, Khadijah menjawab, dan ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Khadijah menjawab setelah mendengar cerita dari suaminya yang mulia. Beliau mengatakan untuk menenangkan suaminya yang tercinta sallallahu alaihi wasallam, qal kalla wallah, kalla wallah. Dan ini sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan pada Khadijah, inni khasyitu ya Khadijah, aku takut pada diriku kalau terjadi apa-apa pada diriku wahai Khadijah. Akhirnya Khadijah dengan menenangkan Rasulullah SAW, beliau menjawab, kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Tidak mungkin Allah, demi Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau orang yang suka bersilaturahmi. Wa tahmilul kal, dan sering tahmilul kal itu membawa beban orang lain. Kalau ada orang dalam kesusahan, Rasulullah SAW menyelesaikan. Orang punya masalah, Rasulullah SAW menyelesaikan. Orang punya hutang, Rasulullah SAW membayar. Dia membawa beban orang lain, memikul beban orang lain. Wa yaksibul ma'dum, dan suka membantu orang-orang yang tidak punya, fakir miskin. Wa tuqwaif, dan engkau memuliakan para tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa berpihak dan menolong orang dalam pihak kebenaran. Tidak mungkin wahai suamiku, gitu ya, kalau engkau sifatmu seperti ini, suka bersilaturahmi, suka membantu orang-orang yang dalam kesusahan, tamu, mencukupi orang-orang yang butuh, menyantuni anak-anak yatim, mencukupi orang-orang yang miskin, gak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu. Jadi Khadijah radhiyallahu taala anha tahu sekali bagaimana sosok suaminya, sifat dan perilaku kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai benar-benar beliau mengatakan dari lubuk hatinya. Ini enggak ditutup-tutupi, apa adanya. Beliau juga mengatakan apa adanya. Memang seperti itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang baik tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keyakinannya Khadijah. Ini sekali lagi ikhwani wa akhwati, nama para akhwat, hendaknya seorang wanita yang salihah. Dan ini termasuk dari tanda-tanda seorang wanita yang salihah, kalau suaminya dalam kondisi punya masalah, tertekan, ada problem, ada masalah di kantornya, hendaknya jangan ditambah bebannya, ditenangkan, dibesarkan hatinya, diteguhkan, berikan kabar gembira, masya Allah, dihibur, seperti itu. Hawwinil masalah, anggaplah masalah itu ringan, anggap aja ringan, masalah itu ringan. Kalau enggak seperti itu kita stres ya akhi. Hidup ini kalau kita menghadapi hidup ini masalah, semua masalah kita anggap berat, semuanya berat, stres, ucapannya ada kata-kata stres beneran nanti. Ini hendaknya kata-kata dan lisannya senantiasa dijaga, terutama dalam hubungan suami istri. Ini penting sekali. Suami istri saling menguatkan. Apabila istri dalam kondisi lemah, suami mengokohkan dan menguatkan. Sebaliknya, kalau suami juga dalam kondisi yang lemah, istri membantu dan menguatkan. Seperti itu. Apalagi kita hidup di zaman yang seperti ini. Allah musta'an. Allah musta'an. Kita butuh sekali orang-orang yang menguatkan hati ini. Kita butuh kata-kata yang menggugah. Kita butuh kata-kata yang masya Allah, orang-orang yang menguatkan kita. Ini amat sangat penting. Ini kata-kata ini kelihatannya sederhana, tapi masya Allah efeknya luar biasa. Kita nggak butuh ya banyak bantuan dari teman-teman kita. Bahkan mungkin kita itu lebih senang, mungkin kita itu lebih bahagia mendengar doa-doa saudara-saudara kita kepada kita. Masya Allah ya Ustaz, ana banyak mengambil faedah dari antum. Semoga Allah panjangkan umur antum di atas ketaatan kepada Allah. Semoga Allah panjangkan umur antum sehingga kita masih tetap bisa belajar dengan antum. Ini kata-kata seperti ini mungkin kita senangi daripada kita dikasih harta dan yang lainnya. Doa yang apalagi di zaman sekarang ini akhi. Allah musta'an. Allah musta'an. Setiap hari kita, hampir setiap hari ana itu mendengar berita yang enggak baik, berita sedih, fulan masuk rumah sakit, fulan
Subhanallah, pondok ini ustadznya semuanya masuk rumah sakit, isolasi di rumah sakit. La haula wala quwata illa billah. Tiap hari dengar berita seperti itu. Kok di grup asatidah, kita grup ustadz di seluruh Indonesia. Masya Allah, doakan ustaz, anak sekarang isolasi mandiri. Subhanallah, ustaz bahaya yang kena. Wallahi ya akhi, butuh kita orang yang menguatkan hati kita, mendoakan. Kok enggak, Allah musta'an. Kita ini sudah hidup banyak masalah, sudah enggak banyak temannya yang menguatkan, atau banyak teman tapi banyak membani kita, jadi sumber problematika dalam hidup kita, sumber masalah buat kita. Ini muskilah ini. Ini lihat ini keteladannya Khadijah. Maka usaha Khadijah radhiyallahu taala anha. Usaha Khadijah radhiyallahu taala anha dalam mendampingi Rasulullah SAW, dalam mendakwahkan agama Allah, mendampingi Rasulullah SAW untuk menegakkan kalimat tauhid, sampai kalimat tauhid sekarang masih tegak sampai hari ini dan sampai kepada kita, sampai ke negeri kita. Bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW, Masya Allah, luar biasa. Ketika beliau ditanya oleh Aisyah dan ditanya oleh para sahabat yang lainnya, adakah hari-hari yang pernah kau lalui, hari yang paling buruk dalam hidupnya Rasulullah? Semuanya ketika beliau hidup di Mekah. Semuanya ketika beliau hidup di Mekah. Dan yang paling berat setelah ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu taala anha dan beliau masih di Mekah. Ya Allah, berat. Ke Taif, dilempari orang Taif sampai beliau tunggang langgang lari sampai enggak sadar diri. Setelah ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Meninggal pamannya, enggak lama kemudian istrinya. Bayangin. Dan semakin bengis dan semakin keji dan semakin berat siksaan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan juga kepada sahabat yang lainnya setelah ditinggal mereka berdua ini. Pamannya yang membela beliau, karena beliau pamannya adalah kaumnya beliau, maksudnya satu nasab dengan beliau, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Sehingga orang Arab seperti itu, qabail, qaumiyah ini, kesukuan itu amat sangat kuat sekali sampai hari ini. Itulah pentingnya kita menjaga nasab, saudara. Itulah pentingnya kita menjaga apa? Nasab kita. Antum itu keturunannya siapa? Maksudnya dari arah ayah lo ya, bukan ibu. Antum ini keturunannya siapa? Paman antum siapa? Bapak antum siapa? Maksudnya bapak antum ini ya bapak, adiknya bapak yang laki-laki. Kakeknya antum siapa? Kakek antum punya saudara berapa? Terus kakeknya lagi siapa? Punya saudara berapa? Anaknya di mana saja? Ini pentingnya kita mengetahui nasab. Karena dengan nasab itu kuat orang. Dan dalam Islam dianjurkan kita menjaga nasab. Dari segi nasab Rasulullah SAW dijaga oleh pamannya. Sampai Abbas, Hamzah itu meskipun masih kafir tapi membela Rasulullah SAW. Belanya bukan karena beliau Rasulullah, bukan, karena satu darah saya. Sampai dalam Islam pun nasab ini masih dijaga. Tolong perhatikan. Sampai dalam Islam ini nasab ini dijaga. Dari nasab dijaga oleh pamannya, dilindungi oleh pamannya. Ketika balik di rumah mendapatkan teduhan dan kehangatan dari istrinya Rasulullah SAW. Ketika di luar dicela, dihina, disakiti luar biasa, sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh orang kafir Quraisy, ucapan bahkan sikap dan perilaku, ucapan ini lebih berat bagi Rasulullah SAW daripada fisik. Ucapan itu lebih membekas di dalam hati Rasulullah SAW dari kata-kata yang buruk yang diucapkan mereka, itu lebih berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tatkala beliau balik ke rumah
menemui Khadijah yang senantiasa menghibur, menguatkan hati Rasulullah SAW. Makanya ketika beliau menaklukkan kota Mekah, ya ikhwan, tidak pernah lupa namanya Khadijah. Ketika ditaklukkan kota Mekah tahun berapa? 8 Hijriyah. Khadijah masih hidup enggak, ikhwan? Khadijah masih hidup, ya ikhwan, ditaklukkan Mekah. Bingung ya. Masih hidup Khadijah. Dah meninggal, beliau meninggal sebelum hijrah. Khadijah itu meninggal sebelum hijrah. Kota Mekah ditaklukkan 8 tahun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Setelah tinggal di 8 tahun di Madinah baru ditaklukkan kota Mekah. Ketika beliau menaklukkan kota Mekah, tiba-tiba Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita yang beliau kenal. Namanya Khawlah. Ini teman dekatnya Khadijah ketika ditaklukkan kota Mekah. Langsung Rasulullah SAW sambut dan hormati dia. Langsung Rasulullah SAW lepas rida beliau, maksudnya selendang beliau, kemudian beliau hamparkan di tanah, dan Rasulullah SAW mempersilahkan Khawlah duduk di atas sorbannya atau selendangnya Rasulullah SAW yang beliau hamparkan di tanah tersebut. Dalam kondisi seperti itu, seluruh kaum muslimin, bahkan orang kafir pun melihat kondisi ini. Aneh, ini siapa wanita ini? Dan Rasulullah SAW mendekatkan diri kepada si wanita tersebut, sambil wanita itu berbisik kepada Rasulullah SAW. Seringkali ketika wanita ini berbisik, Rasulullah SAW senyum, kemudian berbisik yang lain, Rasulullah SAW menangis, berbisik yang lain, beliau bersenyum kembali, berbisik yang lain, menangis. Seperti itu. Ini ketika Fathu Makkah. Sampai itu selesai, akhirnya bangun dan dia pergi, si wanita ini pergi. Aisyah tanya kepada Rasulullah SAW. Ini ketika Fathu Makkah. Aisyah, man hiya ya Rasulullah? Siapa ini wanita ini? Dijawab apa? Hiya sadiqatu Khadijah. Dia adalah teman dekatnya Khadijah. Bayangin, sudah nggak ada Khadijah, tapi kemuliaan Khadijah, kesetiaan Khadijah, di mana beliau senantiasa di sampingnya Rasulullah SAW dalam segala kondisi, pahit, getir, senang, bahagia, beratnya, bersama Rasulullah SAW. Ini yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW. Janji ini yang tidak pernah beliau lepaskan. Janji setia ini tidak pernah beliau lupakan. Sampai pun beliau punya 9 istri tidak bisa mengalahkan dan menandingi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, dijawab, iya sadiqatu Khadijah. Dia adalah sadiqatu Khadijah. Khawlah ini adalah teman dekatnya Khadijah. Aisyah mendengar Khadijah disebut, Aisyah mengatakan, Khadijah, Khadijah, Khadijah ya Rasulullah. Ka'anna la tujadu imra'atan illa Khadijah. Khadijah lagi, Khadijah lagi. Seolah-olah enggak ada wanita kecuali hanya Khadijah, wahai Rasulullah. Qad abdalakallahu khairan minha. Sesungguhnya Allah telah memberi ganti lebih baik daripada dia ya Rasulullah. Masya Allah. Allah itu sudah memberikan ganti untukmu lebih baik dari Khadijah. Maksudnya siapa ini? Maksudnya dirinya. Dijawab oleh Rasulullah SAW di depannya Aisyah, kalla wallahi ya Aisyah, tidak, sekali-kali tidak. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Ini dijawab di hadapannya Aisyah. Faqad wasatni bimaliha wa nafsiha. Dia telah membelaku dan menyokongku, mendukungku dengan jiwa dan hartanya. Dan dia telah memberikan keturunan untukku, kata Rasulullah SAW. Dan agak marah Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah mengakui akan kesalahannya, dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, istighfirillah li. Ya Rasulullah, mohonkanlah ampun untukku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Rasulullah SAW, lan astaghfirullah alaik. Aku tidak sudi minta ampunan kepada Allah untukmu hatta tastaghfiri li Khadijah, sampai engkau mintakan ampun kepada Allah untuk Khadijah. Masya Allah. Ini jawaban yang amat sangat telak sekali kepada
Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak akan mau mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai Aisyah sampai engkau mintakan ampun kepada Allah untuk siapa? Khadijah. Luar biasa. Makanya dengan ini disebutkan bahwasanya para ulama tarikh mengatakan orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Pertama kali di dunia ini adalah Khadijah. Baru Waraqah bintu Naufal, Waraqah ibnu Naufal, Waraqah anak pamannya Khadijah. Ini sebagian para ulama mengatakan baru Waraqah, baru Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq secara berurutan. Kemudian budaknya Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah, dan selanjutnya yang lainnya. Seperti itu. Jadi sebagian para ulama mengatakan seorang dari kalangan laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Warqah bin Naufal. Ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali masuk Islam. Tapi yang sahih wallahu taala alam Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal ini kalangan laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Habis itu Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, itu ikhwan dan akhwat yang sekali lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran dari apa yang kita baca pada malam hari ini yang berkaitan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Taib. Setelah Khadijah mendengar keterangan dari Rasulullah SAW dan memberikan kata-kata yang menghibur tadi, kemudian Khadijah dhahaba ila ibnu ammiha. Beliau bergegas pergi menuju anak pamannya yaitu Warqah ibnu Naufal. Qad tanassara wa qara al-kitab atau qara al-kutub. Beliau berangkat ke Waraqah bin Naufal dan menceritakan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan Waraqah ini beragama Nasara dan beragama apa? Nasara. Dan dia banyak membaca atau menguasai kitab-kitab, maksudnya dari Taurat, Injil, dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ketika Waraqah mendengar keterangan dari Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Qudusun Qudus. Itu Kudus, maksudnya Roh Kudus yang datang kepada suamimu itu, kepada Muhammad itu Kudus, Kudus. Siapa? Jibril alaihi salam. Walladhi nafsu Warqah biyadihi la in kunti sadaqtini ya Khadijah laqad ja'ahu namusul akbar alladhi kana ya'ti Musa wa innahu hadhil ummah faquli lahu falyathbut. Demi jiwanya Waraqah ibnu Naufal di tangannya Allah, kok seandainya apa yang engkau sampaikan itu benar-benar nyata, maksudnya engkau tidak berdusta, apa yang engkau ceritakan itu benar adanya wahai Khadijah, tidak engkau kurangi dan tidak engkau tambahi dari cerita tersebut, sesungguhnya yang datang kepada Muhammad itu adalah namus. Namus ini ya maksudnya kudus tadi, Jibril alaihi salam yang pernah datang kepada Musa alaihi salam. Sesungguhnya dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dari umat ini. Sampaikan wahai Khadijah kepada dia, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyathbut, hendaknya dia berusaha sekuat tenaga untuk kokoh dan teguh di atas agama yang mulia ini. Sabat, maksudnya sabar. Sampaikan ke suamimu untuk sabar dan teguh dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu yang lain juga Rasulullah SAW pernah tawaf. Tadi kabar dari Waraqah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram dan tawaf. Tawaf. Falakiyahu Waraqah. Ketika tawaf bertemu dengan siapa? Waraqah bin Naufal. Dan dia juga sedang tawaf. Kemudian Waraqah mengatakan, ya bena akhi, akhbirni bima ra'aita wa sami'ta. Fa akhbarahu Rasulullah SAW. Waraqah bin Naufal bertanya, wahai anak saudaraku,
ini juga anak saudaraku ini sebagai tanda penghormatan. Enggak cuman akhi, kalau kita kan akhi. Al-akh, ada minyak wangi juga, masya Allah. Akhi, kalau orang Arab, ya benar akhi. Ini sebagai tanda penghormatan. Wahai anak, tolong beritakan kepada aku, sampaikan kepada aku apa yang pernah kau lihat dalam mimpimu yang pernah disampaikan oleh Khadijah. Tolong sampaikan kepada aku. Benar disampaikan oleh Rasulullah SAW, diceritakan. Kemudian Waraqah mengatakan, demi jiwanya Waraqah di tangannya Allah, sesungguhnya umat ini. Ini kata-kata ini menunjukkan kalau Waraqah beriman kepada siapa? Rasulullah SAW. Walaqad ja'aka namusul akbar li ja' Musa. Sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah namus yang besar, yaitu Jibril yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. Wala tukadzabannah wala tu'adzayannah wala tukhrajannah wala tuqatalannah. Demi Allah, sesungguhnya engkau akan didustakan oleh umatmu. Demi Allah, umatmu akan mencelakaimu dan mengganggumu. Demi Allah, engkau akan diusir dari negeri ini dan engkau akan diperangi, wahai Muhammad. Wala in ana adraktu dzalikal yawm la ansuranna Allah nasran ya'lamu. Thumma adna ra'sahu minhu faqabbala ya fawqah. Thumma insarafa Rasulullah SAW ila manzilihi. Naam. Demi Allah, kalau seandainya Waraqah bin Naufal ini masih hidup tatkala engkau diusir oleh umatmu, tatkala engkau dimusuhi, dicelakai oleh umatmu, pasti aku akan bela engkau mati-matian. Ini sekali lagi menunjukkan kalau Waraqah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian Waraqah mendekati Rasulullah SAW dan mencium kepalanya Rasulullah SAW sebagai tanda penghormatan yang diberikan Waraqah kepada Rasulullah SAW, karena beliau yakin, Waraqah yakin ini adalah nabi umat ini, nabi yang terakhir. Nah, ini yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Ada yang bertanya ya akhwan, sebelum kita tutup? Tafadhal yang ada yang bertanya, kita kasih waktu Allah. Gak usah ditulis, langsung sampaikan. Akhwat mau bertanya silahkan, bisa dilemparkan soalnya ke bawah. Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Akhwat, tidak ada pertanyaan? Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.